Halo gengs, balik lagi ke channel kami. Nah, buat kita penggemar waralaba Planet of the Apes, tentu telah menantikan film ini sejak lama. Sejak berakhirnya War for the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2017, banyak fansnya mengira waralaba ini sudah berakhir, terlebih sejak sutradara Matt Reeves menyutradarai The Batman pada tahun 2022. Pengganti Matt Reeves juga tak kalah baiknya, yaitu Wes Ball yang sebelumnya sukses menggarap The Maze Runner Trilogy 2014 hingga 2018. Kini harapan besar ada di tangan Wes Ball yang menggarap kelanjutan kisah ini dengan narasi terbarunya. Sedikit kilas balik, di film terakhirnya, diceritakan kalau Caesar telah mati akibat sejumlah pertarungan yang terjadi di film tersebut. Sekarang apa yang akan terjadi di film terbarunya ini? Kami akan mengulasnya di dalam video ini. Berikut sinopsis. 3 abad setelah peristiwa War for the Planet of the Apes, di film ini kita akan mengikuti simpanse muda bernama Noah, diperankan oleh Owen Teague, bersama sukunya yang merupakan dari klan Elang. Klan ini tidak mengenal siapa Caesar, dan menyebut manusia dengan sebutan Eko atau Gema. Noah kaget ketika sukunya diserang oleh klan gorila yang ganas dan dipimpin Proximus Caesar. Klan ini memutarbalikkan ajaran Caesar dan bersikap klan mereka lah yang benar. Dalam penyerangan itu, ayah Noah terbunuh, sedangkan sisanya disandera klan gorila di sebuah pantai yang letaknya agak jauh dari situ. Namun, ada sesosok manusia mengikuti Noah dari kejauhan, dan tiba-tiba Noah bertemu dengan orang utan bernama Raka yang juga kehilangan keluarganya karena klan Proximus. Raka mengajarkan ajaran Caesar yang sebenarnya kepada Noah dan berusaha menerima manusia menjadi temannya, karena hanya Raka lah yang masih mengikuti bagaimana Caesar bertindak selama ini. Manusia itu mendekat, dan ternyata merupakan remaja perempuan bernama Emai. Selama perjalanan mereka bertemu sejumlah manusia, namun klan Proximus menyerang mereka dan menyelamatkan Emai, karena ia berteriak memanggilnya. Emai kemudian mengungkapkan kemana Proximus membawa klan Noah, dan mereka bertiga pergi ke tempat yang disebut bunker oleh Emai tersebut. Siapakah Emai sebenarnya? Apakah dia mempunyai misi tertentu di film ini? Narasinya terlalu pasaran namun masih menarik diikuti. Kelemahan mendasar dari film ini ada di narasinya yang terlalu pasaran. Narasi seperti ini telah jamak muncul di banyak film, di mana karakter protagonisnya hidup di suatu tempat, lalu diserang orang jahat, dan setelah ia selamat, ia berusaha mencari dan membalas dendam atas kematian yang dialami teman dan keluarganya. Walaupun pasaran, kisahnya masih menarik untuk diikuti, tapi lagi-lagi, alur ceritanya yang lambat membuat film ini terlalu melelahkan saat ditonton, terlebih dengan durasinya yang hampir mencapai 2,5 jam. Permainan tensi memang sudah diterapkan dalam Kingdom of the Planet of the Apes, namun masih kurang cukup menutupi celah yang dibangun secara apik di film ini. Praktis kita akan terjaga penuh di paruh pertama dan menjelang konklusi. Visualisasi dan CGI-nya sangat baik. Seperti film di waralaba Planet of the Apes sebelumnya, 2 aspek ini masih terjaga dengan baik. CGI-nya sangat rapi dan detil rambut, detil cahaya dan bayangan juga masih terlihat konsisten, terlebih pada saat peperangan juga sangat nyata digambarkan. Visualisasinya tetap saja keren, paduan latar post-apokaliptik dengan reruntuhan bangunan pencakar langit yang sudah diselubungi tanaman, dengan sedikit tampilan prehistorik sangat membantu penonton memahami suasana film ini secara keseluruhan. Pengambilan gambarnya juga terlihat amat baik, kita bisa mengikuti karakter Noah, Emai dan juga Raka yang terlihat sangat intens. Ketiga tokoh sentral ini ditambah Proximus mendominasi screen time secara keseluruhan dan terlihat amat menarik. Kesimpulan kami, Kingdom of the Planet of the Apes yang kini disutradari Wes Ball tetap menjaga konsistensinya sebagai salah satu waralaba terbaik sepanjang masa. Memang film ini terasa memulai lagi kisahnya dari nol alias dari awal, dan wajar saja jika film ini terlalu banyak dialog ketimbang adegan aksinya. Dengan pace yang lambat, beberapa dari kita pasti akan merasa bosan, terlebih dengan durasinya yang cukup panjang. Begitu pula dengan narasinya yang terlalu pasaran dan ditemui di banyak film. Walau begitu, semua masih terlihat konsisten, dan bagian epilognya menyisakan misteri menarik tentang apa yang akan terjadi di sequel selanjutnya. Apakah Emai benar-benar bisa dipercaya Noah? Pertanyaan ini tampaknya bisa terjawab di film-film selanjutnya. Tonton segera film ini di bioskop terdekat di kota kamu. Skor kami untuk film ini 7,5/10.